Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Istiqomah dengan NIM A710190097 dari kelas C ingin mempresentasikan mengenai keamanan jaringan. Yang ingin saya bahas mengenai analisis risiko keamanan terhadap perusahaan. Ancaman dan serangan keamanan beragam dalam hal motivasi dan eksploitasi teknologi, mulai dari serangan orang dalam yang dimotivasi oleh kejahatan hingga kesalahan konfigurasi jaringan perusahaan. Kurangnya perencanaan keamanan hingga eksploitasi otomatis dari kerentanan keamanan yang diketahui. Masalahnya adalah bahwa mengatasi tantangan privasi, kepercayaan, dan keamanan di lingkungan cloud tetap menjadi tantangan karena memerlukan kombinasi pendekatan organisasi, teknologi, dan hukum yang seringkali berada di luar kendali perusahaan. Identifikasi risiko berdasarkan ISO 27005-2011 terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada assets, yang kedua threats, yang ketiga existing controls, yang keempat vulnerabilities, dan kelima consequence. Yang pertama, kita akan membahas mengenai assets. Jadi, pada tahapan pertama ini, identifikasi aset yang harus dilakukan pada level rincian yang sesuai sehingga memberikan cukup informasi untuk penilaian risiko. Pemilik aset perlu diidentifikasi untuk setiap aset yang dimiliki sehingga dapat diketahui responsibility dan accountability pemilik aset. Bisa jadi tidak memiliki property rights pada aset tersebut, tetapi memiliki tanggung jawab dalam production, development, maintenance, use, dan security. Yang kedua, kita akan membahas mengenai threats. Pada tahap kedua ini, identifikasi threats, ancaman memiliki potensi yang dapat membahayakan aset yang dimiliki organisasi seperti information, process, dan juga sistem. Sumber ancaman tersebut dapat diidentifikasi secara umum ataupun berdasarkan jenis ancaman, seperti unauthorized actions, physical damage, technical failures. Setiap ancaman dapat diidentifikasi termasuk ancaman yang tidak diharapkan. Beberapa ancaman dapat mempengaruhi lebih dari satu aset. Suatu ancaman dapat menyebabkan dampak yang berbeda pada suatu aset juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai existing controls. Jadi pada identifikasi existing controls harus dilakukan untuk menghindari pekerjaan berulang atau biaya yang tidak perlu, misalnya dalam duplikasi kontrol. Selain itu, sementara mengidentifikasi kontrol yang ada, pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol bekerja dengan benar. Selanjutnya, vulnerabilities. Jadi, identifikasi vulnerabilities dilakukan pada bidang organisasi, proses, dan prosedur, rutinitas manajemen, personal, lingkungan fisik, konfigurasi sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, atau peralatan komunikasi, serta ketergantungan pada pihak luar. Penerapan kontrol yang tidak tepat atau tidak berfungsi pengendalian atau pengendalian yang digunakan secara tidak benar bisa menjadi kerentanan. Kontrol dapat efektif atau tidak efektif tergantung pada lingkungan tempat beroperasi. Sebaliknya, ancaman yang tidak memiliki kerentanan yang sesuai bisa jadi tidak menimbulkan risiko. Selanjutnya yang terakhir ada consequence. Jadi, identifikasi konsekuensi yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan atau konsekuensi kepada organisasi yang dapat disebabkan oleh skenario insiden. Konsekuensi dapat berupa kehilangan efektivitas, kondisi operasi yang merugikan, kerugian bisnis, reputasi, kerusakan, dan lain sebagainya. Konsekuensi bisa jadi bersifat sementara atau mungkin permanen seperti dalam kasus perusakan aset. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.